Pagi sekali, sore sekali, sembahyang Cina. Modalnya cuma 3 biji lidi, dupa namanya. Tapi mereka berdoa, sembahyang, positive thinking. Amit taba, amit taba, amit taba, lang boy tai pe, wan siang lang moy tai. Ya memang begitu. Luruskan syaf, rapatkan barisan, istilah kita. Ya iya. Setelah dia berdoa tersebut, sembahyang, baru minta. Kita malaikat Mikail bagi rezeki. Mereka Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin. Cepek Tio, cepek Tio, cepek Tio. Makanya kaya-kaya. Hah? Sekali minta dia sama dewanya melalui Dewi Kuan Yin, paling sedikit cepek Tio. Cepek Tio itu bahasa Mandarin, 100 juta. Wajar kaya-kaya. Kita kadang-kadang kepanjangan doa. Doa selamat 5 macam, tolak balas segala macam tolak, tapi tolak miskin tak ada. Ujung-ujungnya go pe la ilaha illallah. Alhamdulillah, seorang muslim secara tiba-tiba misalnya murtad atau pindah ke agama lain. Kalau sudah murtad Pak Bu, itu banyak yang tidak boleh dapat dia, termasuk harta pusaka, haram hukumnya menerima. Tidak sah lagi walinya, orang tuanya kalau sudah murtad. Nah problemnya setelah ia murtad masuk ke agama lain, mungkin ia sadar, kembali ke laptop lagi saudara hadirin. Artinya masuk Islam lagi bagus, diterima Pak Ustadz, pastilah diterima Allah, karena Allah Maha Pengampun. Dengan catatan dirinya lah yang tahu benar-benar dia kembali atau tidak. Karena ada juga orang Pak Bu, kelihatannya murtad, sebenarnya tidak. Ada, itu politik saudara hadirin. Pura-pura dia masuk tersebut, sebenarnya dia tidak. Tapi untuk mengetahui situasi musuh. Ada yang seperti itu. Jadi kalau soal diterimanya, insya Allah pasti diterima Allah. Cuman yang saya maksud, andai kata kita balik ke Islam, sungguh-sungguh dakwah tobat, sungguh-sungguhlah tersebut. Seperti contoh, Saifuddin Ibrahim misalnya. Saifuddin Ibrahim itu kan bekas mantan guru dosen dari Al Zaitun. Sekarang lagi rame disalahkan di medsos Al Zaitun tuh. Saya sebenarnya dari awal dibangun sudah dikasih tahu kawan-kawan. Kayaknya ada menyalah Pak Ustadz. Ya. Cuman kadang-kala belakangan ini kan berbagai macam isu orang. Ada katanya Yahudi yang mendanai. Memang sengaja diregenerasikan tersebut supaya rusak ajaran Islam itu. Boleh jadi memang. Nah, pada saat tersebut Ibrahim tersebutkan salah satu dosen di situ gurunya. Murtad dia. Bukan tahun-tahun Ibrahim itu bukan orang bodoh, orang pintar. Hampir hafal Al-Quran itu saudara hadirin. Tapi kenapa tersebut bisa murtad dia? Ini urusan Allah, hidayah. Bisa juga urusan fulus. Ya, urusan fulus. Karena kalau orang itu kan kalau dia jadi pendeta, itu gajinya bukan tanggung-tanggung Pak. Bosar dia gajinya, bukan main-main. Kalau pendeta itu ditanggung dia semuanya, rumahnya ditanggung. Ya, mobil dikasih fasilitas lengkap. Yang susahnya kita ustad-ustad saudara hadirin. Kalau ustad-ustad kojo 1.000, tak kojo 500, kojo tak kojo pun 500 saudara hadirin. Tapi mau dibilang apa? Begitulah namanya. Kalau ditanya orang, ikhlas Pak Ustadz, udah ikhlas sekali pun. Nah, ini contoh saudara hadirin. Jadi boleh-boleh saja Pak Min. Tapi dengan syarat, sungguh-sungguhlah dia tersebut masuk Islam itu dengan sebenarnya. Kapah kembali saudara. Karena siapa tahu nanti mati supaya diampunkan dosanya. Nah, yang mengerikan kita Bapak Ibu, dia muslim, tidak murtad, muslim. Tapi matinya bisa mati kafir, saudara hadirin. Nah, ini yang bahaya.
Rajin ngaji. Kemana-mana ada pengajian rajin ngaji. Tapi malas sholat. Nah, ini yang bahaya. Ya, bahaya sudah. Ada orang begitu Pak Ustaz? Ada. Cuman ngaji cari sensasi, bukan cari ilmu. Untuk memperdebatkan. Kata Ustaz itu begini, kata Ustaz itu begini. Akhirnya apa? Dia mengaji untuk melaga ke sana kemari, saudara hadirin. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi insya Allah sampai saudara hadirin Pak Min ya. Ya ada yang lain silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Karena orang kepingin balik lagi. Jadi aku pun malas kadang-kadang ya kan. Ya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin, kata Allah. Surah Al-Munafikun ayat 9-10. Setiap orang yang sudah mau mati itu Pak Bu mengembuskan napas terakhir, dan setiap orang yang sudah mati di alam barzah itu kata Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabbi, tangguhkanlah matiku ini atau hidupkanlah aku biarpun sebentar. Mau ngapain? Fa asaddaqu akum minas solihin. Saya janji rajin sedekah, rajin berbuat amal soleh. Kenapa kok kepingin dia balik lagi? Sudah dilihatnya Pak Bu, betapa nilai kebaikan itu dibayar Allah luar biasa. Tapi sudah juga dilihatnya, dirasakannya betapa sedikit saja kesalahan itu, betapa luar biasanya siksanya. Inilah yang menyebabkan. Inilah yang dimaksud Allah. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan dulu mati, berpantang mati sebelum benar iman dan Islammu. Ini masalahnya. Berpantang saudara hadirin mati itu dulu. Karena mati awal persoalan, bukan tutup persoalan, bukan. Awal merupakan persoalan. Karena hebatnya lah, parahnya di sana, maka disuruh kita yang masih hidup ini, kalau orang sudah mati, setiap orang yang hidup 4 tugasnya untuk orang yang mati. Kata Allah, pertama meminta ampunkannya. Surat Muhammad ayat 19. Tidak saya jabarkan secara detail ya kan. Yang kedua membacakan Fatihah atau ayat Al-Quran tuh. Kalau tak bisa kita hatamkan minimal Yasin pun jadi. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan kamulah kata Nabi surat Yasin itu terhadap orang sudah mati. Tapi banyak orang salah kaprah. Mana sampai Pak Ustadz menghadiahkan Fatihah atau pahala Fatihah. Itulah kadang-kadang dangkalnya ilmunya. Orang ngirim pulsa aja pun sampai. Itu manusia yang punya. Kan sinyalnya kan sinyal manusia. Ngirim pulsa aja sampai. Apalagi ngirim Fatihah Al-Quran, Allah yang punya sinyalnya. Cuman ada syaratnya. Sama istilahnya kalau kita ilmiahkan, kalau kita logikakan. Alam barzah itu seperti ngirim surat Pak Bu. Dimanapun di alam permukaan bumi ini kalau kita ngirim surat, dimanapun pasti akan sampai dengan syarat, 2 syaratnya. Pertama, perangkonya kilat. Kedua, alamatnya jelas, lengkap, pasti sampai. Alam barzah itu pun begitu. Orang alam sekat kata Nabi. 2 syaratnya supaya nyampe tugas kita yang hidup. Pertama, ikhlas yang mengirimkan atau yang baca. Yang kedua, soleh atau soleha yang mengirimkan atau yang baca. Kita kadang-kadang salah. Pak Ustadz yang baca, yang ngirimkan si soleh. Udah sampai? Belum tentu. Nah, belum tentu. Yang ngirimkan Pak Ustadz, Pak Ikhlas. Belum tentu. Nah ini dia. Nah inilah masalahnya Pak. Supaya banyak orang kepingin balik lagi. Karena sudah dilihatnya betapa hebatnya pahala tersebut luar biasa diberikan Allah. Sampai-sampai kata Nabi, tafakkaru sya'atin khairum min ibadi sab'ina sana. Duduk 1 menit karena mengingat Allah, mengkaji kebesaran Allah lebih baik daripada ibadah 70 tahun, saudara hadirin.
1 menit. Kalau sempat umur kita 80 tahun, berapa menit? Inilah dia maka kepingin balik. Makanya saya bilang, jangan pulang dulu. Tapi kadang-kadang orang nggak sabar. Ya udahlah, mau bilang apa awak? Ya. Bukan karena sakit dia pulang, bukan karena sudah sampai ajalnya. Cuman kalau saya kasih tahu kadang-kadang dikira orang saya main-main. Kan kemarin kajian kita kan itu merubah takdir. Salah satu positive thinking, berdoa supaya berubah takdir itu. Karena takdir itu mati itu Pak Bu pasti. Tapi kapan kan gak ada yang tahu. Justru situlah celahnya kita masuk. Sebelum mati ajal kesempatan, saudara hadirin. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang lalu. Setiap pagi saya bilang, jangan lupa SMS malaikat Israel. Loh iya. Kalau kawan akrab, kalau kawan dekat, nggak mungkin lah sembarangan datang. Nggak mungkin. Sama dengan kita. Kalau kawan akrab bawa bertamu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Kan nggak mungkin lah sembarangan. Datang-datang noko awak, nggak mungkin. Ini dia hakikatnya, saudara hadirin. Kan sudah saya ajarkan, walaupun praktekkannya belum saya bilang. Malaikat Mikail dan malaikat Israel ini perlu dikompai. Cuman kadang-kadang dikira orang saya nyeleneh kajinya. Karena susah menyampaikan pelajaran SMA sama anak TK, susah. Dikiranya gurunya yang gila, saudara hadirin. Karena itu logikanya. Apa perlu saya ulang-ulang? Tengok saya bilang Cina. Cina cuman sembahyang 2 kali, cobalah. Kita berkali-kali, saudara hadirin. Pagi sekali, sore sekali, sembahyang Cina. Modalnya cuma 3 biji lidi, dupa namanya. Tapi mereka berdoa, sembahyang, positive thinking. Amit taba, amit taba, amit taba. Lang boy taipe, wan siang lang moy tai. Ya memang begitu. Luruskan syaf, rapatkan barisan, istilah kita. Ya iya. Setelah dia berdoa tersebut, sembahyang, baru minta. Kita malaikat Mikail bagi rezeki. Mereka Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin. Cepek Tio, cepek Tio, cepek Tio. Makanya kaya-kaya. Hah? Sekali minta dia sama dewanya melalui Dewi Kuan Yin, paling sedikit cepek Tio. Cepek Tio itu bahasa Mandarin, 100 juta. Wajar kaya-kaya. Kita kadang-kadang kepanjangan doa. Doa selamat 5 macam, tolak balas segala macam tolak, tapi tolak miskin tak ada. Ujung-ujungnya go pe ilaha illallah. Cemana mau kaya, beratlah. Nah ini saudara hadirin. Orang tuh kaya-kaya, nanti masuk dia tersebut jadi anggota dewan. Membuat kebijakan. Udahlah kebijakannya tersebut nanti menyalah aturan Islam. Kalau enggak 23, 32. Kalau enggak 23, 32. Itu kebijakannya nanti. Kalau enggak ular monyet. Maka jadi ular jadi monyet. Awak saudara hadirin. Makanya perlu kita usunglah Pak Arif. Mudah-mudahan jadi orang yang amanah. Kan begitu dia kan. Walaupun kurang kekayaannya. Tapi yakin dan percaya. Kalau kita usung menang. Cair juga itu nanti. Cair. Ya. Ngapain dipilih orang lain. Kalau ada pula awak sendiri. Nah, ini tujuannya saudara hadirin. Ya satu lagi tadi. Siapa yang mau tanya? Ya silakan. Jangan tidak malu-malu. Waalaikumsalam. Iya boleh nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Kedua pertanyaan saya dilahirkan dari nenek kita sudah Islam, ya. Tapi mohon maaf, di antara nenek kita itu tidak mengerjakan syariat Islam, tidak sholat lagi.
Apakah keturunan itu harus ditakdirkan lagi untuk bersatu? Terima kasih. Alhamdulillah. Yang pertama Bapak Ibu, apakah sama syahadat kita ini dengan syahadat Rasul? Biasanya enggak sama. Cuman inilah kita mengaji mau kita samakan. Hanya saja belum sampai kajian kita tadi. Makanya namanya ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul, ada syahadat khusus. Ya, orang-orang tertentu saudara hadirin. Setelah satu contoh ya, supaya saya berikan gambaran. Di dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam dengan nenek kita Pak Bu Siti Hawa itu pada saat diakad nikahkan di sorga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saksinya malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail dalam sejarah. Mahar Nabi Adam tuh kepada Siti Hawa nenek kita itu 2 kalimat syahadat. Yang menjadi pertanyaan, problem dan kita kaji nanti pada saat mengucapkan syahadat tersebut Nabi Adam wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kan gak mungkinlah iktikadnya Nabi Muhammad yang di Mekah, kan belum ada di dunia aja pun belum ada orang, belum ada di dunia pun. Jadi Nabi Adam itu dimakannya buah khuld itu bukan karena murka Allah bagi orang yang beriman, tapi memang sengaja di setel saudara Adin supaya nanti bisa ada keturunan manusia. Karena yang lain dimakan boleh, kalau yang satu itu dimakan dilarang Allah karena akan mengeluarkan ampas. Karena seluruh yang di sorga itu dimakan itu mengeluarkan keringat bau kasturi. Tapi dimakan itu dilarang Allah secara syariat mengeluarkan ampas, tidak boleh di sorga mengeluarkan ampas. Maka diturunkan, tapi bukan karena benci Allah. Tidak pernah Allah benci sama orang yang beriman. Makanya kalau kita sakit, jangan pikir karena benci Allah. Enggak, karena sayangnya. Mungkin banyak tinggal ibadah kita supaya istilahnya pray dan kita self correction, introspeksi diri. Ya. Jadi pada saat mengucapkan tersebut Nabi Adam syahadat itu kan gak mungkinlah iktikadnya Nabi Muhammad di Mekah, kan belum ada. Berarti sebelum lahir Nabi Muhammad, Muhammad sudah ada. Memang iya. Ini nanti syahadat Rasul supaya sempurna. Maka harus kita mampu membedakan yang mana Muhammad, yang mana Nabi Muhammad, yang mana Nur Muhammad, yang mana Muhammad Henro. Harus tahu saudara hadirin. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Paksalah, ya bulan depan lah, sabarlah kan. Loh iya, sabarlah bulan. Nanti kita kupaskan yang di belakang oyong. Yang di samping kiri kanan oyong. Apa cerita Pak Ustadz nih? Bingung aku. Padahal dia udah lamanya bingung. Cuman tak sadar-sadar. Ya. Maka istilah orang tasawuf saya bilang. Orang yang sholat. Kalau melalak-lalak jalan-jalan hatinya. Kalau dalam kajian tasawuf. Itu sholat orang gila. Kalau enggak gila dia enggak mungkin dia seperti itu sholatnya. Cuman bukan gila akalnya. Gila nafsunya. Kita bilang kita sholat menghadap Allah. Tapi kenapalah kita pergi entah kemana-mana. Ada yang pergi ke Padang. Kami Pak baru pulang dari Padang. Alhamdulillah. 5 hari 4 malam. Enak betul saudara hadirin. Maunya kita sekali-sekali bapak-bapak ini pergi-pergi. Ya, jangan ditinggal ibu-ibu aja. Orang murah kok, mobil kita, bus kita sudah ada. Tujuannya apa? Supaya rajin beribadah. Supaya hilang penyakit itu saudara hadir. Enjoy hidup ini. Supaya enjoy hidup ini. Nanti sudah bisa kemana-mana, baru terakhir nanti bisa umrah bersama. Rencana ibu-ibu itu insya Allah mau umrah bersama. Nanti rencana saya mau saya buat juga sholat tasbih nanti di Mekah, Madinah. Khusus saudara hadirin. Jadi supaya jadi saksi nanti di padang mahsyar. Ya, kita pun perlulah diprogramkan sekali-sekali bagus ya kan. Ya jalan-jalan supaya jangan cepat kali tua saudara hadirin. Jangan cepat kali tua. Kalau nggak ada susu tiap pagi ini bahaya juga ini ya kan. Ya. Nah inilah pemahaman tersebut ya.
Kemudian juga lagi yang kedua tadi, dulu orang-orang tua kita istilahnya Islamnya kan masih kurang bagus. Makanya orang kadang-kadang Pak Bu mengartikan Islam itu tidak bisa dipungkiri. Kalau Islamnya keturunan, makanya kadang-kadang terbawa-bawa. Terbawa-bawa. Sholat, tapi sajen tetap juga dibuat kadang-kadang. Karena Islam keturunan. Bikin pesta. Nanti bikin juga lagi bunga kembang. Bunga macan tutul, bunga macan keras, segala macam, saudara hadirin. Sholat juga, tapi masih ngerempet. Na'udzubillah min zalik. Walaupun pesugihannya itu, istilah sajen-sajennya, tidak tersebut memang membawa mubazir. Taruhkan di bawah kolong, tapi dimakan lagi nanti. Ada yang pula ditaruhkan, gak dimakan-makan, ada. Datang cucunya, dimakan cucunya. Besok pagi, kan betul, dimakan arwah kakekmu kan. La ilaha illallah. Ini harus dibuang-buang. Nah, ini akibat Islamnya keturunan. Ya, kalau saya dulu pernah begitu. Kenduri, 7 hari, 3 hari, rap kenduri. Dia tahu kita ustadz, udah disodorkannya. Bunga sama kemenyan sama piring kecil. Cuman ada juga duitnya. Ambil duitnya. Udah Pak Ustadz didoakan. Udah, maksudnya udah kuambil duitnya, itu maksudnya. Mau dia itu sambil berdoa itu pasang kemenyan, taruhkanlah bunga itu, begitu dia. Tak boleh, Islam itu tak boleh. Tak boleh campur-campur. Yang boleh campur-campur itu es campur, itu baru boleh. Kalau akidah mana boleh campur-campur. Inilah tujuannya kita bahas syahadat itu. Ya, supaya betul-betul kita seolah-olah dia, walaupun dia bukan kita. Harus begitu dia, saudara hadirin. Supaya nyambung nanti. Kun payakun. Nyambung dia, saudara hadirin. Ya. Kan sudah saya praktekkan bapak-bapak dulu. Gak mungkin saya ulangi lagi kaji itu kan. Nah, sudah kita praktekkan. Supaya kun payakun. Hakikat yang sebenarnya malaikat itu. Kan itu hakikatnya kan budak manusia. Kalau boleh kita bahasakan. Karena manusia yang paling mulia. Tapi persoalannya, manusia yang mana yang bisa mengkontakkan malaikat itu? Ini problemnya. Salah satu syaratnya, syahadatnya harus betul-betul. Syahadat betul-betul. Syahadat yang sesungguhnya seperti syahadat Nabi Muhammad. Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara hadirin ya. Kalau Islamnya Islam KTP, alhamdulillah. Itulah tanda di mana-mana pun kartu keluarga KTP. Kalau Islamnya hilam hidayah, ini yang bagus tuh. Islam hidayah, dia dapat senantiasa pencerahan. Mau nyari kebenaran tuh. Ya. Jadi soal perlu diislamkan, tidak perlu. Yang perlu itu dibenahi syahadatnya. Jangan seperti salah satu pengajian. Ada yang begitu pengajian. Kita mau masuk ngaji itu harus disyahadatkan oleh gurunya, ketuanya, amirnya. Lebih hebat lagi kalau kita sedekah sama gurunya, misalnya 5 juta, 7 juta, itu dijamin surga Jannatul Naim. Ada. Karena gurunya itu apa? Untuk bayar sewa rumahnya. Itu ular semua, sudah ini yang seperti itu. Akal-akalan, saudara hadirin. Ya, Islam itu tidak boleh seperti itu, saudara hadirin. Tidak ada yang bisa jamin kita surga kecuali Allah. Yang bisa menjamin kita surga, ya kita sendiri. Ya kita sendiri ya. Nah ini sekedar jawaban kita saudara hadirin ya. Nah waktu kita terbatas, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.